Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif konsultasi Islam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV. Dan kali ini pemirsa, di episode awal pekan seperti biasa setiap Senin malam Anda akan berjumpa dengan program konsultasi Islam. 1 jam ke depan kurang lebih Anda bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa mendulang begitu banyak kebaikan ilmu yang tentunya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Musyafa Adarin MA yang merupakan salah seorang dosen di kampus SD Imam Syafi'i Jember. Kita juga berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa interaktif, tanya secara langsung kepada Ustadz. Jangan lupa kode area kota Jember 033154460087 dan juga Anda bisa bertanya melalui jalur website yang kami telah sediakan di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember materi kita Ustaz Dr. Musyafa. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah kembali aktif ke perkuliahan Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bantu kita semuanya. Amin Ustaz ya. Sekuritas STDI untuk bisa sebaik mungkin mengemban amanah. Nah Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz ya. Nah ya, malam hari ini sekali lagi Alhamdulillah semangat Ustaz semoga hadir pada diri kita semuanya, termasuk bagi Anda pemirsa, karena sekali lagi teknologi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia zaman now ya. Dan tentunya dalam perkembangan teknologi, dakwah juga semakin mudah. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi siapapun Anda untuk bisa menuntut ilmu. Bagi Anda mungkin yang saat ini sedang bekerja, sedang dalam perjalanan, atau mungkin sedang berkumpul dengan keluarga, Anda bisa terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di line website kami dan juga kita terima telepon Anda, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ustadz untuk menyampaikan satu materi pembuka malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Hidayah merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali bagi kita semuanya. Sangat penting sekali dalam kehidupan kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk meminta hidayah itu. Bahkan di dalam salat kita harus membaca Al-Fatihah yang intinya adalah untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami hidayah menuju jalan yang lurus. Hidayah jamaah sekalian rahimana rahimakumullah harus kita usahakan. Di antara usaha kita untuk mendapatkan hidayah ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, maka renungkanlah ayat tersebut. Hadirkan kesadaran dalam hati kita bahwa kita benar-benar meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar sangat membutuhkannya.
Di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah orang yang tersesat. Maka mintalah kalian kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku. Aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Mintalah kalian hidayah kepadaku. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk terus memohon hidayah kepadanya. Kalau kita banyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan hidayah olehnya. Termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hidayah ini adalah doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu hidayah. Aku memohon kepadamu petunjuk. Wal ghina, dan kekayaan yang sejati, yaitu kekayaan hati. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afafa, jiwa yang mulia. Wal ghina, dan kekayaan yang sejati, yaitu kekayaan hati. Ini doa yang sangat agung, sangat penting untuk terus kita ulang-ulang. Kemudian di antara yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan hidayah yang sangat istimewa bagi kita semuanya adalah banyak belajar ilmu agama dari guru yang lurus akidahnya, tinggi ilmunya, dan kuat takwanya. Terus belajar agama kepada seorang guru yang lurus akidahnya, tinggi ilmunya, dan kuat takwanya. Dengan belajar, maka kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dimurkai olehnya, mana yang sesuai dengan tuntunan, mana yang bertentangan dengan tuntunan. Tanpa belajar ilmu agama, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Belajar ilmu agama banyak diabaikan oleh orang-orang di zaman ini. Padahal ilmu agama itu sebenarnya adalah sesuatu yang paling mereka butuhkan. Lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan utama manusia diciptakan. Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Dan tanyakan kepada diri kita, apakah kita bisa mewujudkan ibadah itu tanpa menuntut ilmu agama? Maka jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar ilmu agama. Maka semangatlah untuk belajar menuntut ilmu agama di waktu-waktu kita, tentunya sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, untuk mendapatkan hidayah atau mempertahankannya, maka pegang teguhlah Al-Quran dan As-Sunnah, dan pahamilah keduanya
sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah. Renungkanlah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada." Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian tidak akan menyimpang selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyih. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus memahami Al-Quran dan sunnah sebagaimana difahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kita harus memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat agar kita benar-benar bisa lurus dalam pemahamannya. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah itu sampai ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Ya, baik, sekali lagi untuk Anda pemirsa Live Interaktif Fatwa TV dimanapun Anda semua berada. Terutama juga kita sapa para pendengar yang turut merelay siaran kami malam hari ini dalam relay radio. Beberapa di antaranya adalah Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Line telepon sudah kami buka pemirsa, kita berikan kesempatan bagi Anda, silakan singkat pada jelas untuk pertanyaan dikirimkan kepada Ustadz, dan kita batasi satu penelpon satu pertanyaan ya. Sudah tersambung Ustadz bersama kami penelpon pertama kita dari kawasan Lampung. Ada Ibu Lisa, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ibu Lisa bisa dikecilkan terlebih dahulu, mohon maaf untuk volume televisi atau radionya. Telepon satu pertanyaan ya. Sudah tersambung bersama kami penelpon pertama. Ya, halo Ibu Lisa. Halo. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Iya, itu saya pengen nikah kan. Tapi belum nikah. Saya pengen nikah, tapi Iya. belum nikah. Saya itu sukanya sama Jirayut. Kok dia belum lamar saya ya? Iya. Baik. Kenapa gitu, udah pengen nikah. Baik. Taib. Pengen nikah tapi belum nikah Ustaz. Taib. Adakah mungkin yang bisa menghambat atau mempercepat jodoh Ustaz? Taib, jemaah sekalian rahimanallah. Ya, seorang wanita memang harus menunggu ya. Karena yang memulai pernikahan adalah seorang lelaki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya ma'asyaras syabab." Wahai para pemuda. Tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai para pemudi. Wahai para pemuda, di sini kata-katanya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang punya kemampuan dari kalian, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu bisa lebih menahan pandangan dan bisa lebih menjaga kemaluan. Adapun wanita memang menunggu.
wanita itu memang menunggu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wali perempuan, idza jaa ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian, jadi yang datang ini laki-lakinya. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa perempuan itu memang menunggu, maka seorang perempuan harus bersabar. Ya, harus bersabar. Kalau misalnya dia suka dengan seorang lelaki, ya, maka dia harus bersabar, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melangkah ke pernikahan. Kalau misalnya ya orangnya masih banyak pertimbangan, akhirnya tidak maju, ya kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia bukan jodoh yang baik untuk kita. Kita tetap harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah jadikan banyak kebaikan untuk sesuatu tersebut. Ya intinya kita harus banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya jodoh yang baik untuk kita, jodoh yang saleh, ya, jodoh yang bisa memuliakan kita, mengantarkan kita sampai ke surga firdausnya, ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh dalam berdoa, Allah akan ijabahi doa kita sebagaimana Allah janjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian, Rabb kalian mengatakan kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi doa-doa kalian. Demikian Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Tapi seorang wanita itu juga boleh, Ustaz, ya. Tidak harus menunggu datangnya pria. Ketika dia ingin menawarkan diri kepada seorang pria itu juga diperbolehkan, Ustaz. Iya, diperbolehkan tapi dengan batasan-batasan tertentu. Ya, karena bisa jadi kalau dia langsung menawarkan diri malah dianggap sebagai seorang yang kurang berakhlak sehingga akhirnya menjadikan seorang lelaki malah mundur. Nah, ya. Ya dengan batasan-batasan tertentu dibolehkan karena memang nyatanya di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat wanita yang menawarkan dirinya langsung kepada Rasulullah SAW dan di hadapan para sahabatnya. Dan ternyata ketika itu Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat wanita ini, menunjukkan bahwa memang melakukan seperti itu dibolehkan, tapi kita juga dengan harus banyak pertimbangan. Ya. Baik, Ustaz, ya. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan jodohnya ya untuk penelpon pertama tadi. Kemudian kita tersambung bersama penelpon kedua kita. Malam hari ini ada Pak Sidik dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Sidik, pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya ini mau bertanya, Pak Ustaz. Baru saja istilahnya ada kejadian. Jadi ada seorang anak laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan tadi itu. Jadi setelah selesai ijab kabul, seorang ustadz ternama lah di sini kan, gitu kan. Itu beliau itu mengatakan bahwa bapak kamu di sana dengan bangga itu melihat kamu menikah. Jadi bapak kamu bangga sekali melihat kamu bisa menikah, padahal bapaknya sudah meninggal. Yang jadi pertanyaan, apa betul orang meninggal itu setelah meninggal bisa melihat kejadian-kejadian di dunia ini? Karena kalau memang itu betul berarti itu kan pakai dalil. Tapi kalau tidak betul, itu saya mau tanya dalilnya ada apa tidak? Karena itu seorang ustadz ya Pak,
Pak Ustadz, seorang Ustadz yang terkenal lah di sini lah gitu kan. Jadi Baik. mengatakan bapak kamu melihat kamu menikah itu bangga sekali dan tersenyum. Iya. Jadi itu saya menjadi kalau Bertanya-tanya, belum tahu Pak, ya? dalil itu saya itu bertanya-tanya karena ini menyangkut masalah keimanan. Betul, betul. Ya, jadi itu saja Pak Ustadz, saya mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kehidupan setelah kematian termasuk alam gaib ya. Ya, sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan di sana dan apakah orang-orang yang hidup di alam barzakh itu bisa mengetahui keadaan orang-orang yang masih hidup di dunia ataukah tidak. Tapi yang jelas ya, ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mati syahid ya. Dan ini juga ada hubungannya dengan ayat di surat Al-Imran ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kematian orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, intinya di dalam ayat ini orang-orang yang mati syahid ini ingin ya agar orang-orang yang masih hidup ya mereka tahu bahwa kehidupan setelah kematian apabila matinya mati syahid itu sangat menyenangkan, sangat mulia dan penuh dengan kenikmatan. Mereka ingin memberikan kabar ini kepada orang-orang yang masih hidup, tapi itu pun ternyata tidak bisa langsung ya. Tidak bisa langsung. Kita tahunya karena kabar Allah Subhanahu wa taala ini ya. Sehingga ya untuk mengatakan bahwa ayahmu itu sangat bangga dengan pernikahanmu ini dan dia tersenyum. Ya, ini perlu memang ya perlu sandaran yang kuat. Ya, dari mana dia tahu hal itu? Ya bisa jadi ayahnya tidak dalam keadaan baik. Sehingga tersibukkan dengan urusannya sendiri. Tidak bisa mengetahui keadaan anaknya yang masih dalam kehidupan dunia. Atau bisa jadi ayahnya dalam keadaan yang sangat baik sekali. Sehingga ia lupa dengan keadaan orang-orang yang masih hidup di dunia. Atau bisa jadi tidak lupa, tapi tidak bisa mengetahui keadaan orang yang sedang hidup di dunia. Atau bisa jadi Allah tidurkan dia. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, ada rohnya seorang mukmin ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Sehingga kalau tidur ya tidak tahu keadaan keluarganya yang masih hidup di dunia. Ya intinya ya perkataan tersebut ya kalau memang diucapkan maka memang perlu dikritisi ya. Dari mana hal itu bisa dia ketahui. Ya, kalau itu sebuah harapan, ya mudah-mudahan benar-benar terjadi. Tapi kalau itu berupa kabar yang ya di situ dia memastikan bahwa memang kenyataannya seperti itu, maka ini perlu bukti yang kuat ya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jadi tidak boleh langsung dipercaya itu mutlak. Iya, jelas. Orang tuanya mengatakan demikian, Ustaz ya. Makanya di sini kita ya tidak boleh bertaklid buta kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya Ustaz ya. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Sidik yang bertanya dari Riau tadi. Kemudian
kita masih berikan kesempatan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, manfaatkan kesempatannya sebaik mungkin ya. Dan kita memang akan dahulukan dan prioritaskan pertanyaan yang langsung datang dari penelpon. Penelpon ketiga kita dari kawasan Cianjur, ada Pak Kadan sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kadan, silakan pertanyaan Anda. Nomor kopi Ustaz. Izin bertanya, ini masih melanjutkan tentang masalah menghadiahkan pahala bacaan Ustaz. Sebagaimana Ustaz telah jelaskan kan, menurut pendapat pribadi Imam Syafi'i itu kan katanya tidak sampai Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, lalu bagaimana pendapat ulama yang bermadhab Syafi'i Ustaz, apakah sama ataupun ada beberapa pendapat di dalam madhab Syafi'i Ustaz? Kalau misalkan memungkinkan Ustaz, tolong kalau misalkan berbeda pendapat, tolong disebutkan siapa saja ulama yang menyatakan sampai dan menyatakan tidak sampai Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Kadan pertanyaannya. Ya, ya Pak Kadan, untuk pertanyaan yang antum sampaikan ya, saya tidak bisa menjawab secara detail, tapi yang jelas ya, pemahaman apakah ini sampai atau tidak sampai ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Ulama-ulama Syafi'iyah ada di antara mereka yang mengatakan sampai ya. Di antara mereka pun ada yang mengatakan tidak sampai ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam pendapat beliau yang ya terkenal di kalangan para ulama, beliau mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai ya. Adapun siapa yang mengatakan sampai dari ulama Syafi'iyah ya, secara person satu persatu ya saya tidak bisa menjawab ya, dan itu bisa dirujuk ke kitab-kitab. Adapun pertanyaan secara langsung seperti ini ya, maka saya katakan saya tidak bisa menjawabnya secara detail ya. Wallahu taala alam. Nah Ustaz ya, semoga bermanfaat untuk Pak Kadan di Cianjur, karena memang itu membutuhkan penjelasan yang sangat panjang dan rinci juga harus Ustaz ya. Buka kitab satu persatu Ustaz, ya. Ya. Apalagi menyampaikan tadi pertanyaannya ulama siapa saja Ustaz ya. Ya. Taib ya, barakallahu fik. Semoga Allah mudahkan. Kemudian kita tersambung dan akan sapa penelpon keempat kita malam hari ini, dari Ibu Sri dari Jakarta Selatan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Silakan Ibu Sri pertanyaan Anda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal pertanyaan saya soal sholat. Umur saya sudah 77 tahun. Masya Allah. Saya melakukan sholat sunnah rawatib itu secara istiqomah. Nggak mau namanya ditinggal. Yang pertanyaan saya, apakah saya boleh melakukan sholat rawatib itu secara duduk gitu? Ya. Baik Ibu. Karena kalau misalnya zuhur itu kan 4 sebelumnya, terus setelahnya 2. Jadi kayaknya tuh saya capek. Jadi saya kalau udah rawatibnya saya tuh duduk gitu, apakah boleh gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, Bu Sri sudah umur 77 tahun. Tapi suaranya masih semangat yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jarang orang yang punya semangat untuk beribadah seperti itu, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Ibu Sri. Mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan kenikmatan ini. Baik. Pertanyaannya, bolehkah sholat sunat rawatib dalam keadaan duduk, terutama ketika merasa capek? Ya, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Sholat wajib 5 waktu diwajibkan untuk berdiri di dalamnya. Ya, jadi kalau kita mampu berdiri, kita wajib berdiri dalam sholat 5 waktu. Ya, dalam sholat wajib seperti itu.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Shalli qa'ima." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida. Kalau tidak mampu berdiri, salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jam. Apabila engkau tidak mampu duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Kata-kata beliau shalli qa'imah, salatlah dalam keadaan berdiri, ini menunjukkan bahwa berdiri dalam salat itu wajib. Karena pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Tapi para ulama mengatakan wajibnya berdiri dalam salat itu khusus untuk salat wajib. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa salat sunnah walaupun seseorang mampu berdiri dibolehkan untuk salat dalam keadaan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan beliau salat sunnah dalam keadaan duduk di atas tunggangannya. Padahal beliau mampu untuk salat dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan bahwa boleh salat dalam keadaan duduk. Namun ada perbedaan antara orang yang salat sunnah dalam keadaan duduk dengan orang yang salat sunnah dalam keadaan berdiri. Apabila tidak ada uzur, tidak ada uzur. Ya misalnya tidak ada rasa capek, ya tidak ada rasa sakit, kemudian sengaja salat dalam keadaan duduk untuk salat sunnah. Pahalanya dapatnya setengah saja, ya setengah pahala dari salat yang dia lakukan dalam keadaan berdiri. Ya kalau misalnya saja ketika berdiri dia dapat pahala 100, maka kalau dia lakukan dalam keadaan duduk pahala dia 50. Misalnya saja seperti itu. Ya, ini untuk memudahkan. Adapun jumlah pahalanya berapa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila seseorang kecapean, akhirnya ya dia akan berat untuk sholat dalam keadaan berdiri, akhirnya sholat dalam keadaan duduk, atau dia sakit sehingga tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, akhirnya sholat dalam keadaan duduk, maka pahalanya masih sama. Yang ada uzur pahalanya masih sama, ya. Adapun yang tidak punya uzur itulah yang pahalanya dapat setengahnya saja. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Yang ada uzur tadi tetap dapat pahala? Iya, sama. Yang tidak ada uzur pahalanya setengahnya. Setengahnya. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Sri di Jakarta Selatan yang bertanya tadi. Kemudian kita bergeser ke Ibu hamba Allah kali ini dari Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timurnya sebelah kota mana nih, Bu? Halo? Iya, halo. Ini Ustadz mau nanya baik. Malam Ustadz. Lebih baik mana itu suratnya pendek-pendek itu 11 rakaat daripada kalau surat panjang tapi dapat 2 rakaat itu Ustaz. Katanya kalau 100 ayat gitu pahalanya lebih besar daripada yang surat pendek-pendek itu Ustaz. Ini konteksnya surat apa Ibu? Sholat wajib, sholat sunnah ketika sedang berjamaah? Oh, untuk sholat malam pribadi berarti Bu ya, sendiri ya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Sama mana itu? Suratnya pendek-pendek tapi 11 rakaat tapi daripada surat yang panjang tapi 2 rakaat seperti itu. 2 rakaat iya. Baik ya, terima kasih. Witirnya itu Ustaz. Semua penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya. Salat malam adalah salat yang sangat mulia dan salat malam ini menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa mengetahui kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan melihat salat malam kita. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan syaraful mu'min qiyamuhu fil lail, ya, bahwa
kemuliaan seorang mukmin itu pada salat malamnya. Ketika kita bisa salat malam, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang ya memuliakan kita. Salat malam ini dianjurkan untuk diperpanjang. Ya. Jadi yang paling afdal itu rakaatnya 11 tapi panjang. Sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak bisa panjang, ya, kalau tidak bisa panjang atau bisa panjang, tidak bisa panjang tapi bisa 11 rakaat dengan bisa panjang tapi hanya 2 rakaat misalnya, sama witirnya berarti 3 rakaat. Ini lebih afdal yang mana? Apakah pendek-pendek tapi 11 rakaat ataukah panjang tapi hanya 3 rakaat? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pendek tapi 11 rakaat. Kenapa? Ya karena sujudnya lebih banyak. Jumlah rakaatnya juga lebih banyak. Dan jumlah rakaatnya sesuai dengan yang Rasulullah SAW lakukan. Ada yang mengatakan seperti ini. Ya kalau kita 11 rakaat berarti sujudnya berapa? 22. Ya sujudnya lebih banyak. Dan jumlah rakaatnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Ya 11 rakaat. Kalau panjang, ini sesuai dengan tuntunan beliau dari sisi panjangnya. Karena sholat malamnya Rasulullah SAW itu panjang-panjang. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ya kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau tanya lagi bagaimana panjangnya salat malam beliau dan bagaimana bagusnya salat malam beliau. Taib. Kalau panjang maka bacaan Al-Qur'annya panjang dan berdirinya lama. Tapi sujudnya sedikit. Ya, ada yang mengatakan lebih afdal yang panjang berdirinya. Kenapa? Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa keutamaan salat itu pada panjangnya berdiri. Ya, keutamaan salat itu pada panjangnya berdiri. Sehingga berdiri apabila ada salat berdirinya lebih panjang berarti salatnya lebih utama. Ya. Ada pendapat lain ya seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menyampaikan bahwa di sini kita tidak bisa memberikan penilaian yang mutlak. Ya, tidak bisa memberikan penilaian yang mutlak. Jadi yang panjang tapi rakaatnya sedikit, dia lebih afdal dari sisi lamanya dia berdiri. Ya, lebih afdal dari sisi lamanya dia berdiri. Hanya saja dia punya kekurangan dari sisi sedikitnya dia bersujud. Ya, sedangkan yang tadi yang berdirinya sedikit, berdirinya pendek-pendek, dia punya keutamaan dari sisi banyaknya sujud dia. Tapi berdirinya sebentar-sebentar. Ya, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala memberikan pendapat seperti itu. Tidak bisa dikatakan ini lebih afdal secara mutlak dan ini lebih afdal secara mutlak. Beliau mengatakan ini lebih afdal dari sisi berdirinya yang lama. Dan yang sana lebih afdal dari sisi sujudnya yang banyak. Wallahu ta'ala alam, ini masalah ijtihadiyah ya. Jadi ya kita juga Allah Ta'ala mana untuk menguatkan pendapat yang mana anak kurang begitu meyakinkan ya dalam menguatkan pendapat, tapi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih hati-hati ya. Jadi kita katakan yang ini lebih afdal karena berdirinya dari sisi berdirinya lebih lama,
yang sana lebih afdal dari sisi sujudnya lebih banyak. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Ada Ibu hamba Allah di Jawa Timur, dan kali ini kita bergeser ke kawasan Jambi, Ustaz. Ada Ibu Yuli sudah tersambung bersama kami di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yuli, pertanyaan Anda. Ya, begini Ustaz. Kalau kita sholat witir itu Pak Ustaz kan lama. Apa cepat banget Pak Ustaz? Cara membaca Fatihahnya itu bagaimana caranya Pak Ustaz kalau kita itu biar seimbang bacaan sholat Fatihahnya itu, apakah kita harus ikut imam bacaannya, apakah kita nunggu imam baru kita baca Fatihah, imam baca ayat kita baru baca Fatihah. Tapi saya pernah coba tapi nggak nyampe Pak Ustaz. Jadi dan salat masalah witir puasa, Pak di Ustaz. bulan Ramadan ini. Iya, bulan Ramadan Pak Ustaz. Oh. Dan masalah puasa batasnya sampai mana Pak Ustaz? Ya, ini kalau kita sahur itu jam berapa sampai mentok habisnya gitu. Kalau seandainya kita ketiduran, apakah kita waktunya kita kurang sedikit lagi itu batasnya sampai mana Pak Ustaz? Baik, 2 pertanyaan Ibu ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Yuli dari Jambi. Nah, Ustaz. Iya, Fadhal. Bu Yuli. Ya, pertanyaan yang pertama tentang bagaimana membaca Al-Fatihah di belakang imam yang sholat witirnya cepat. Ya, bisa jadi bukan hanya sholat witirnya saja ya, sholat tarawihnya juga agak cepat sehingga makmum kewalahan untuk mengimbangi imamnya. Taib. Dalam masalah membaca surat Al-Fatihah di belakang imam yang mengeraskan bacaan, ya, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam yang mengeraskan bacaannya. Kapan membacanya? Setelah imam membaca Al-Fatihah. Ya, setelah imam membaca Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa ketika imam sudah mengeraskan bacaannya, maka yang diwajibkan kepada makmum adalah mendengarkannya. Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan untuk kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Dengarkanlah bacaan itu dan diamlah untuk mendengarkan bacaan itu. Dan pendapat ini ya dahulu dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam mazhab beliau yang lama, ya. Adapun dalam mazhab beliau yang baru, ya, sebagian mengatakan wajib membaca Al-Fatihah, sebagian kitab beliau yang baru ya masih seperti pendapat beliau yang lama. Dan ana secara pribadi lebih condong ke pendapat ini, ya, bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika imamnya sudah mengeraskan bacaan Fatihahnya untuk makmum berdasarkan keumuman ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika imam sudah mengeraskan bacaannya. Baik, kemudian saya ingin memberikan saran ya kepada Bu Yuli. Ya, ketika kita melihat imam sholat tarawihnya cepet-cepetan, maka lebih baik kita sholat sendiri di rumah. Lebih baik kita sholat sendiri di rumah. Kenapa? Ya karena sholatnya cepet-cepetan. Bisa jadi tomak ninahnya terganggu. Kalau tomak ninahnya terganggu, tomak ninahnya ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Apalagi kekhusyuan, ya, akan hilang ketika kita sholatnya cepet-cepetan. Memang tidak khusyuk itu tidak membatalkan sholat, tapi akan sangat mempengaruhi pahala yang kita dapatkan. Ya, jadi kalau misalnya imamnya cepet-cepetan, lebih baik sholat di rumah. Sholat isya selesai, ya, pulang ke rumah atau tidak usah sholat di masjid. Karena Ibu Yuli sebagai seorang ibu ya lebih utama sholat di rumah. Ya, walaupun sholat wajib, sholat di rumah lebih utama bagi kaum wanita. Taib. Adapun batas akhir sahur, ya batas akhirnya adalah dengan terdengarnya
adzan, ya. Sebenarnya batas akhirnya adalah terbitnya fajar shadiq. Tapi terbitnya fajar shadiq itu seringkali kita tidak bisa lihat sendiri. Yang kita tahu tandanya adalah ketika adzan dikumandangkan. Ya, ketika sudah terdengar adzan, ketika itulah kita mulai tidak boleh makan dan minum. Ya, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Untuk Ibu Yuli yang bertanya tadi di Jambi, dan masih ada waktu pemirsa, kita manfaatkan kesempatan di menit-menit terakhir. Kali ini kembali tersambung setelah terputus tadi ada Umu Yodi dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi, pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, ada salah satu artikel dari Dewan Fatwa itu tentang siapa itu janda. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, armalah yang disebut dalam hadis adalah wanita yang tidak memiliki suami atau sudah pisah, baik ia sudah menikah lagi ataukah belum. Dikatakan bahwa dia armalah adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya. Yang ditanyakan Ustadz, fulana sudah menikah lagi, berarti kan statusnya bukan janda lagi, tetapi kenapa masih disebut armalah? Begitu Ustadz. Iya, armalah. Nah. Ya. Sebentar Ibu. Ya. Bisa dipaham Ustaz ya? Nah, Ustaz. Baik, Umu Yadi, terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, ya, mungkin yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah status janda. Apakah hilang ketika seseorang menikah? Ya, status as-sayyib, janda. Apakah hilang ketika dia menikah lagi? Jawabannya memang tidak hilang. Dia statusnya janda. Walaupun sudah menikah lagi, tetap statusnya janda. Ya, janda yang menikah lagi. Jadi bukan berarti status jandanya hilang. Ya, bukan berarti status jandanya hilang. Dia memang menjadi istrinya suami lain. Tapi tetap saja status jandanya masih melekat pada diri dia. Dia janda yang menikah dengan suami lain. Ya, mungkin yang dimaksud oleh Imam Nawawi seperti itu. Makanya dikatakan tadi janda itu janda walaupun sudah menikah. Sudah menikah lagi. Maksudnya ya, status janda itu masih melekat pada dia. Status janda maksudnya adalah lawan dari bikr, yang belum menikah, ya, yang belum menikah, ya, atau yang belum berpisah dari suaminya. Menikah pertama kali jadi bikr, menikah menjadi mutazawwijah. Ya, selama dia belum berpisah dengan suami tersebut atau belum ditinggal mati oleh suami tersebut, maka ya belum dikatakan sebagai janda. Kalau sudah berpisah, ya misalnya ditala atau ditinggal mati, ini langsung jadi janda. Kalau dia menikah lagi, ya bukan berarti status jandanya hilang. Dia sudah bukan bikr, ya, bukan perawan lagi dan bukan wanita yang menikah dan belum dipisah oleh suaminya atau belum ditinggal mati oleh suami yang pertama tadi. Demikian wallahu taala alam. Nah Ustaz, itu jadi penelpon sekaligus pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi ada pemirsa live interaktif Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada yang telah menyimak dan juga menyebarluaskan program kami kepada siapapun. Kita sampaikan terima kasih, barakallahu fikum. Jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan juga jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan Anda bisa akses di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami di YouTube, Facebook, Telegram,
dan juga Instagram. Dan pemirsa dan juga pendengar, sekali lagi kita juga mengundang Anda untuk bisa sama-sama bertawun untuk membantu memberikan kontribusi terbaik Anda bagi Fatwa TV di rekening-rekening yang telah Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Kita sampaikan terima kasih dan jangan lupa konfirmasi melalui WhatsApp di nomor yang tertera 0838 0600 0003. Dan kita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon pamit undur diri. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.